Baik, sudah ya. Kita akan coba merging datasetnya. Jadi kita udah punya dua dataset, data 1 dan data 2. Nah, menurut saya nih pribadi, ini memudahkan kita ya dibandingkan dengan Stata. Jadi kalau Stata kan kita harus membuka dua datasetnya di tempat yang terpisah, atau mungkin kita harus melakukan satu coding tanpa melihat kedua datanya. Tapi kalau di sini kita bisa menyimpan dua datasetnya di dalam satu environment dan kita bisa langsung melakukan merging datasetnya. Nah, sebelum kita melakukan merging dataset, yang harus kita tentukan adalah ID-nya. Nah, ID-nya di sini harus sama. Jadi nama variabel itu harus sama. Jadi sini customer.id 123, ini customer.id 124. Nah, kalau dia berbeda, maka R-nya akan bingung menentukan yang mana dia masuk ke dataset yang pertama dan dataset yang kedua kita akan gabung berdasarkan apa. Nah, itu akan sangat susah. Tapi kalau kita sudah samakan dia ID-nya, maka kita bisa melakukan merging. Merging yang pertama itu adalah, coba kita lihat di sini, inner join. Kita buat inner. Jadi sederhana ya komennya, data 1, data 2. Jadi cuma itu. Nah, di sini akan langsung dia joining by ID-nya yang sama, by customer ID. Kita akan lihat inner. Nah, di sini inner tuh hanya ada 1 dan 2. Nah, karena di sini di data 1 dan data 2 itu hanya memiliki 1 dan 2 ID-nya yang ada di data 1 dan data 2. Nanti dia akan menggabungkan semua informasinya yang ada baik di data 1 dan data 2. Misalkan number order, yang satu ada 5, yang 2 ada 9, total value-nya ada 500 dan 200. Age-nya 54, gendernya MF, male female, produknya Adidas, Puma. Jadi di sini ada yang hanya di-compile atau yang hanya di-merge itu hanya dua indeks pertama. Jadi indeks 1 dan indeks 2. Customer ID 1 dan customer ID 2. Kita coba yang left. Left join. Data 1 dan data 2. Kita lihat yang left. Nah, yang left ini ada 1, 2, dan 3. Nah, bedanya kalau inner tuh kan kemungkinan besar akan lebih lengkap datanya dibandingkan dengan left, right, atau full join. Kalau kita lihat yang left join, kita punya 1, 2, dan 3 ID-nya. Jadi kita mengacu kepada dataset yang pertama. Karena kita di sini menggabungkan dataset pertama dan dataset kedua. Jadi karena di dataset kedua itu nggak ada identifier 3, maka age-nya akan tertulis NA, gendernya juga NA, produknya juga NA. Jadi data kita lebih unbalanced. Sama juga kalau kita pakai yang right. Jadi right join. Nah, ini sama dengan kalau kita jadi hanya berbeda di acuan aja ya. Jadi ini acuannya adalah dari sini data 2. Jadi data 2 kita gabungkan dengan data 1. Alhasil number order dan total value untuk customer ID 4 harusnya tidak ada di NA. Atau yang terakhir kita bisa pakai full join nih kalau nggak salah nama komennya. Ya, full join. Full join. Kalau full join, maka kita punya 4 ID karena digabung 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini menggabungkan dari right dan left. Jadi di sini yang 4 itu nomor ordernya nggak ada sama total value-nya nggak ada. Tapi kalau untuk identifier 3, variable age, gender, dan produknya dia nggak ada. Jadi dia menggabungkan semua. Jadi ada 4 jenis merging data frame di R, nanti terserah teman-teman, tergantung ingin menggunakan yang mana sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ingin pakai yang intersection-nya aja bisa pakai inner, atau kalau pakai yang full bisa pakai yang full join. Mungkin itu untuk DPLR, jadi yang paling umum digunakan, berapa fungsinya. Oke, teman-teman ada yang kurang jelas sebelum kita lanjutkan ke TidyR?
Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke tidyr. Jadi tidyr itu kalau kita lihat motonya adalah tidy messy data. Jadi data yang kita dapat diasumsikan messy, dan kita akan merapikan data tersebut. Jadi intinya tuh dia hanya ingin merapikan data, jadi meng-create tadi data. Jadi kolomnya itu sesuai sama nama variabelnya, masing-masing row merepresentasikan observasinya, dan pertemuan dari kolom dan baris itu berisikan satu unit variabel atau satu unit informasi yang unik. Jadi tidyr itu pada dasarnya punya 4 fungsi yang umum ya. Ada gather, spread, separate, dan unite. Tapi mungkin kayak unite nggak kita pelajarin ya. Jadi teman-teman juga bisa cari di Google. Yang gather, spread, dan separate itu akan kita gunakan dengan dataset yang mungkin sudah diupload juga oleh teman-teman dari lab. Nah itu akan kita gunakan dataset TB dan dataset weather. Jadi intinya kalau teman-teman punya data ya, kalau di Stata tuh dia komennya namanya reshape. Jadi dari data wide ke data long atau dari data long ke data wide. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Nah pertama kita akan belajar dulu bagaimana sebenarnya jenis data yang tidy atau yang rapi. Nah di sini kita punya 2 jenis data frame. Yang pertama itu country, year, cases, population. Yang kedua ada key, ada value-nya. Jadi sebenarnya data frame yang sebelah kanan itu menunjukkan data frame yang long ya. Jadi dia memanjang ke bawah. Karena di sini value-nya tuh dibagi berdasarkan case dan population-nya, dan dia mengenerate variabel baru yang namanya key. Jadi key ada 2, cases dan population. Nah, di sini data yang rapi atau tadi data frame yang rapi adalah dataset yang di kanan, di kiri, sorry. Karena di sini masing-masing menunjukkan variabelnya, dan di sini menunjukkan observasinya. Pertemuan dari variabel dan observasinya menunjukkan satu data yang unik. Nah, kalau di sini kan dia memanjang. Harusnya kita bisa buat lebih tidy dengan memisahkan antara cases dan population. Sehingga nanti dari dataset punya lebih sedikit, value-nya maksudnya dari datanya lebih ringan dari segi ukurannya dan lebih rapi untuk dilihat. Fungsi pertama itu gather. Jadi gather tuh kita istilahnya ingin membuat data yang dari wide menjadi data yang long. Salah satu contoh data wide nanti kita akan coba pakai di sini. Kita download dulu datanya. Tunggu dulu, saya harus set WD dulu. Set WD. Jadi yang kita pakai ini TB ya, data TB itu untuk merapikan. Nah teman-teman kalau untuk merecall aja, jadi set WD itu kita pakai untuk mengubah working directory kita. Jadi di sini datanya harus saya tersimpan, data tb.csv itu harus ada di modul R. Jadi harus ada di folder modul R. Nanti kalau sudah masuk ke folder tersebut, harus ada data ini, baru kita bisa read.csv. Kalau seandainya dia nggak ada datanya, maka R-nya kan bingung, akan bertanya kok kamu menyebut WD di sini directory-nya, tapi kok datanya nggak ada. Nah itu akan muncul error. Nah sep ini adalah separate. Jadi kalau dalam CSV kan teman-teman pasti punya
data itu kadang terlihat tidak rapi, padahal sebenarnya dia data yang lebih ringan dibandingkan dengan data Excel SX. Nah, di sini separation-nya berdasarkan kolom itu pakai koma atau titik koma atau mungkin yang lainnya. Nah, itu kita pisahkan berdasarkan nilai pemisahannya. Kalau di sini dalam hal ini kita pakai koma. Kalau sudah, kita kan lihat struktur datanya ya, view DB. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari data yang wide. Jadi dia memanjang ke bawah juga memanjang, ada banyak negara. Tapi kalau kita lihat di samping di situ ada variabel yang kurang rapi. Jadi M ini menunjukkan male 014 ini umurnya. Nah, ada F juga, F014 jadi umur 0 sampai 14, umur 15 sampai 24, 25 sampai 34 dan lain-lain. Jadi ini ada datanya nggak rapi ya, kita juga bisa langsung tahu kalau datanya ini masih bisa dirapikan lagi. Nah, di sini kita juga punya angka-angka yang merujuk kepada jumlah kasusnya atau jumlah kasus dari di data frame TB ini. Kalau sudah, teman-teman itu bisa pakai fungsi gather, tadi gather ya. Nah, untuk mengubah dataset yang tadinya wide menjadi memanjang ke bawah atau long. Kita akan coba buat TB nama variabelnya apa? Dalam hal ini M014 tunggu coba saya lihat dulu. M014 sampai dengan FT65. Key-nya sama dengan sorry. Nah, komannya seperti ini ya. TB gather sama dengan gather. Fungsi gather, inputnya pertama adalah TB atau datasetnya. Input pertama adalah datasetnya, lalu kita kasih variabel yang mana yang ingin kita ubah dari long atau dari wide menjadi long. Dalam hal ini yang ingin kita ubah M014 sampai dengan F65. Saya pakai titik 2 ya, yang menunjukkan sampai dengan. Lalu dia akan mengenerate dua variabel baru. Yang pertama adalah kategorinya. Jadi nama variabelnya ini akan dijadikan kategori, akan menjadikan variabel baru namanya kategori, dan yang berisikan value dari masing-masing kategori, yakni nilai dari value-nya ini. Kalau sudah, kita run. Sorry, di bawah aja. TB. Nah, nih perbedaannya. Yang ini kan dia sangat wide ke samping, tapi kalau ini dia memanjang ke bawah. Dan observasinya menjadi lebih banyak. Dari yang 200 itu menjadi 2.800. Karena di sini variabelnya kita press menjadi satu variabel yang namanya kategori. Yang tadinya dia memanjang, jadi masing-masing variabel, kita jadikan dia satu variabel kategori. Nah, ini ya, gather tuh fungsinya seperti ini, mengubah data yang wide menjadi data long. Selanjutnya, ada juga fungsi separate. Nah, separate ini untuk memisahkan. Ini untuk memisahkan kolomnya. Kalau kita punya informasi yang ingin kita pisahkan kolomnya, kita bisa pakai separate. Separate ini yang ingin kita pisahkan mungkin yang ini ya, kategori ya. Jadi kategorinya ini kan masih ada dua informasi sebenarnya. Ini ada gender dan ada umurnya. Nah, itu kita coba pisahkan dia. Oke, kita coba pisahkan. Kita pakai piping aja ya. Sorry. Separate. Misalkan nama kolomnya itu adalah kategori.
Lalu kategori kita buat into C gender dan age. Nah, kalau di codingnya ini kita buat TB separate ya. TB separate itu merupakan hasil pemisahan dari kategori. Jadi kalau di TB gather itu kan ada variabel namanya kategori. Nah, di sini kita pisahkan menjadi gender dan age. Harusnya dia kalau teman-teman tidak pakai piping, di sini kita harus menambahkan informasi TB gather-nya. Jadi kalau teman-teman tidak mau piping, ditambahkannya di sini. Tapi kalau mau pakai piping, kita nggak perlu menambahkan gather di sini. Kalau kita lihat TB separate, jadi kita bandingkan ya. TB. Nah, ini yang TB tadi, yang white, kita buat jadi seperti ini. Lalu kita pisahkan kategorinya, jadi gender dan age-nya kita pisahkan. Nah, kita punya dua kategori gender, M sama F, dan banyak kategori age. Jadi ada banyak kategori age. Sebenarnya masih bisa kita rapikan ya, karena age-nya ini nggak bagus, angkanya nggak bagus 014, habis itu 4554, jadi kayak nggak bagus ya. Coba saya lihat dulu gininya. S vector. Jadi ada berapa nih? Ada 7 grup. Ada 7 jenis ya, ada 014, 1524, 2534, 4554 dan 5564 dan 65. Nah, ini kita coba rapikan juga ya, karena nggak bagus ininya. Kita bisa rapikan. Kita buat pakai for loop. Jadi teman-teman yang belum belajar for loop, ini sebenarnya opsional ya, teman-teman bisa melakukan ini bisa enggak, tapi untuk belajar for loop kita akan coba di sini. 0 0. Jadi tujuannya itu adalah mengubah 0 nih biar jadi 0 strip 14, 15 strip 24, 25 strip 34 gitu. Jadi setelah angka 0, setelah angka 15, setelah angka 25, setelah angka 35, 45, 55 itu saya akan buat ininya. 25 tadi 35. Jadi tb. Sorry guys. String replace, kalau nggak salah nama variabelnya, oh ya str ya, bukan string. Replace all h i strip. Nah, ini kode saya ini maksudnya gini, kalau untuk i dalam angka 0, 15, 25, 35, 45 dan 55, jadi dia akan mencari TB separate age, jadi kita akan pakai kolom age. Nah, TB separate age sama dengan string replace all. Jadi string replace all itu menggantikan nilai string. Kalau kita lihat di TB separate itu kan age ini karakter ya. Makanya saya pakai string. String replace all TB separate.age. Jadi yang tadinya 014 itu saya ganti menjadi i. I-nya itu kan ini. I-nya itu 0, 15, 25, 35, 45, 55. I, paste i nilai ini ditambah tanda strip ditambah spasi. Jadi jadinya 0 strip spasi 14. Kalau saya misalkan saya nggak pakai spasi, maka dia beda hasilnya. Misalkan saya ganti dari sini. Nah, jadi 0 strip
14. Jadi dia nggak pakai spasi. Makanya di sini kita pakai spasi 1. Saya ulang ya. Nanti kita kalau mau tahu levelnya, level TB belum faktor dia. S faktor level TB TB dot nggak bisa ternyata B. Tapi ini ya yang akan saya tekankan tuh di sini. Kalau teman-teman biasakan ingin merapikan dia lebih rapi, kalau kita view sekarang, nah dia kan lebih rapi. Jadi age-nya kita buat 0 sampai 14 lalu dan sebagainya. Jadi kita sudah buat dia lebih rapi dari yang sebelumnya kita pisahkan 014 dan kawan-kawannya itu. Kalau saya ulang lagi jelaskan codingnya ini yang nomor 56 ini. Jadi for i in 0 15 25 35 45 55. Jadi itu merupakan nilai 0 15 25 35 45 dan 55. Dia akan melakukan looping. Jadi TB separate age sama dengan fungsi dari string replace all, mengganti string. String yang mana yang akan diganti? Yang diganti yang TB separate age. Diganti dengan apa? Dengan i. Lalu teknisnya mengganti maksudnya apa string yang akan kamu ganti, dengan apa string yang akan kamu ganti, dengan i, strip, dan spasi. Nah teman-teman kalau tertarik untuk mempelajari string, itu bisa pakai package string R juga, atau bisa juga pakai, ada banyak sih, ada regex juga. Nah itu bisa dipakai untuk memanipulasi. Teman-teman juga bisa, ada banyak sekali resourcesnya di Google dan bisa teman-teman cari. Nah ini cuma contoh aja, dan ini sebenarnya nggak masuk materi kita hari ini ya. Jadi masuk itu adalah gather dan aja. Sebelum saya lanjut, ada yang kurang jelas? Sebelum saya masuk ke slide terakhir. Jadi kalau spread itu dia dari long menjadi wide. Jadi kebalikannya dari gather. Mungkin ada yang kurang jelas sebelum saya lanjutkan? Baik, kalau sudah, kita akan pakai data baru lagi. Weather itu sama ya, komennya kayak yang tadi. Sorry, koma. Jadi kita pakai weather. Kita lihat ini, kita hapus dulu. Nah, ini datanya long. Jadi kita punya elemen, kita punya t-value. Nah, kalau data seperti ini, misalkan kita ingin mengubah elemen ini yang ingin kita ini ya, kolom elemen. Jadi nanti kita tujuannya ingin membuat dua kolom yang namanya tmax dan tmin. Jadi nanti masing-masing baik dari tmax dan tmin akan memiliki nilai dari value-nya. Nah, untuk itu kita menggunakan fungsi separate spread. Jadi weather spread key-nya. Jadi yang ingin kita jadikan nama kolom itu adalah elemen, dan value-nya itu sama dengan value. Kalau kita lihat tadi, nah nih, jadi yang ingin kita jadikan kolom dari elemen ini, kita akan jadikan dia kolom tmax dan tmin. Nah, isinya dari tmax dan tmin adalah nilai dari value-nya. Kalau kita view,
Sorry. Oh, sperat. Spread. Sorry. Nah, dari yang tadinya itu seperti ini, dia memanjang, ada 66, kita potong dia jadi 33 observasi. Nah, di sini kita sama juga dengan memperkecil ukuran datanya. Dari yang tadinya kita punya 66 row, kita jadi punya 33 row dengan jumlah kolom yang sama. Jadi ingat ya, bedakan antara gather dan spread. Jadi kalau gather itu dari wide menjadi data long, kalau spread dari data long menjadi data wide. Nah, long yang tadi 66 row jadi 33 row. Kalau yang tadi TB itu jadi dari banyak kolom jadi banyak row. Nah, seperti itu mungkin untuk tidyr. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang masih kurang jelas? Ada yang masih ingin tanyakan mungkin? Baik teman-teman, mungkin untuk minggu depan atau tutorial setelah ini, mungkin saya akan sedikit membahas tentang topik statistik atau ekonometri ya. Berhubung mungkin dari sana teman-teman juga akan banyak belajar bagaimana dengan metode teknikal dari ekonometri digunakan pada software R. Jadi kita nggak akan hanya membahas tentang aspek programmingnya R. Tapi menurut saya untuk menjelaskan DPLR dan TDR ini penting ya untuk kita melakukan cleaning data. Tapi untuk selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah konteksnya. Jadi kenapa kita menggunakan ini dan bagaimana kita menggunakan apa yang sudah kita pelajari hari ini di konteks econometrics atau konteks statistik, atau juga mungkin kita akan sedikit membahas data spasial di minggu-minggu ke depan. Semoga masih sempat juga. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin pertemuannya saya akhiri sampai di sini. Saya minta maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir di pertemuan R pada siang hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.